Ali bin Abdullah. Ananging saderengipun alipun kula ndherekaken matenipun acara Haul Al-Baqurlah sebagai Rahmat bin Muhammad Amin kathah kekirangan saha kepilanipun nyuwun agunging pangapunten. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng penyanipun Sayyidina Al-Mukarram Habib Ali bin Abdullah. Wekdal saha panggilan kita aturaken saha doa. Habibi ya Muhammad ya Shadiqul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار صلاة الوسيلة، وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري وسره في الأسباط منتقل، وعلى آله وأصحابه. يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام، بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون، وبه وبآلهم دمر البغي واجعلني من الساجدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar untuk kita semua bisa memperingati hauliyah seorang saleh, seorang alim yang tidak asing lagi bagi kita di dalam perjalanan hidupnya. Beliau menghabiskan waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita pun mengagungkan salah satu syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa taala berupa menghadiri hauliyah beliau Kiai Rahmat bin Kiai Muhammad Amin. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya insyaallah di dalam setiap hati kita yang merayakan hauliyah pada malam hari ini terdapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut di dalam hatinya terdapat ketakwaan kepada Allah. Dan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala adalah para penerus pejuang perjalanan dakwah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seperti almarhum al-maghfurlah as-salih al-alim Kiai Rahmat bin Kiai Amin. Mudah-mudahan insyaallah pada malam hari ini lewat keberkahan hauliyah ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesemangatan supaya bisa terus mengikuti perjalanan para leluhur kita yang saleh-saleh. Khususkan seperti Sahibul Haul. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan pada malam hari ini insyaallah mencakup untuk para tetangga, para pecinta beliau secara khusus keluarga, dan secara umum insyaallah keberkahan majlis pada malam hari ini didapati oleh kaum muslim dan muslimah di mana saja mereka berada insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk kita bertauhid, bagaimana cara untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kepada kita baginda Rasul untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tahu siapa jati diri kita masing-masing. Karena itu mudah-mudahan hubungan kita pun lebih erat insyaallah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui keberkahan al-maghfurlah al-marhum Kiai Rahmat bin Kiai Muhammad Amin. Amin ya rabbal alamin.
yang kita muliakan bersama, para kiai, para ustadz, para sepuh yang masya Allah baik yang di dalam maupun yang di luar sangat banyak sekali. Tadi saya sedikit perkenalan dari beliau-beliau para kiai, dan minta maaf sebelumnya barangkali asma beliau tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, terkhususkan untuk guru kita bersama Kiai Rahmat Bangun, Kiai Haji Muhammad Rahmat Bangun, terkhususkan untuk Kiai Haji guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Qasim, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Saiful Anam, Kiai Haji Subhan, tidak terlupakan untuk keluarga besar Al-Maghfurlah Al-Marhum Kiai Rahmat bin Kiai Amin, yang mudah-mudahan mari kita doakan semua para hadirin hadirat, keluarga, keturunan atau sanak famili pecinta Kiai Rahmat, insyaallah mudah-mudahan, dan para kiai dan para ustaz dan semua kita yang hadir, mudah-mudahan Allah menjadikan umur kita insyaallah dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita bisa mencintai para pewaris baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kita berbangga karena di daerah antum ini ada sosok orang saleh, orang alim. Sedikit Al-Kabir mendengarkan dari mana beliau kita hauli pada malam hari ini. Kiai Rahmat, beliau di masa kecilnya dihabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Dari kiai ke kiai yang lain, setiap hari bahkan beliau berjalan kaki. Semangat himmah yang tinggi untuk meraih ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan harta kepada keturunan kami, walakin warrathul ilm, akan tetapi kami mewarisi kepada mereka al-ilmu. Faman akhadaha faqad akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang meraih warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tersebut, maka sungguh umat tersebut, hamba tersebut telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini para bapak, para ibu, ini alhamdulillah Kiai Rahmat Al-Marhum Al-Maghfurlah itu mathalul a'la, contoh untuk kita semua. Apalagi kita yang masih muda, ya, masih mempunyai kesempatan mungkin lebih. Dan sebetulnya ilmu pun diraih bukan hanya khusus untuk para pemuda, karena ilmu itu diraih minal lahad ilal lahad, dari kiraman ibu sampai liang lahat. Masya Allah, kita dengarkan manaqib Al-Maghfurlah Romo Kiai Rahmat bin Kiai Muhammad Amin. Dari kecil beliau pindah dari kiai ini lebih pagi ngambil ilmu, ya, di siang harinya pindah ke kiai yang lain, di sore harinya pindah ke kiai yang lain. Masya Allah, ini contoh yang besar yang beliau lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulunya, orang-orang soleh. Zaman dahulu di kota Yaman sana kita dengar cerita
ketika ada seorang saleh bernama Al-Habib Al-Arif Billah Ahmad bin Zain Al-Habishi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habishi ini beliau salah satu murid dari, mungkin antum pernah dengar ada zikir namanya Ratibul Haddad. Kita memiliki pernah dengar Ratibul Haddad Ramadan. Itu Ratibul Haddad disusun oleh seorang arif billah. Beliau seorang Dubbil Irsyad wa Ghafir Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, punya salah satu murid bernama Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habishi. Itu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habishi semasa belajar dengan gurunya, hampir kurang lebih beliau belajar dengan gurunya Al-Habib Abdullah ini 40 tahun. Tidak berhenti beliau belajar. Meskipun beliau sudah menjadi orang besar, beliau sudah menjadi orang alim, sudah menjadi kiai ngajar, tapi tetap beliau masih meraih ilmu, mencari ilmu kepada gurunya, yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau berjalan seperti kita dengarkan manaqib Kiai Rahmat ini, ya, dari desa ke desa lagi, desa gurunya di sebelah kecamatan, di sebelahnya lagi beliau ambil dari guru-gurunya. Masya Allah, ini contoh besar untuk kita ini, khususnya untuk kampung sini yang kita pada malam hari, apalagi pencintanya Kiai Rahmat, keluarganya, begitu juga murid-muridnya. Ini contoh besar untuk kita, bagaimana semangat beliau untuk meraih warisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan itu, dengan ilmu yang beliau raih, yang beliau sungguh-sungguhkan untuk mencari ilmu tersebut, sehingga Masya Allah sampai sekarang nama beliau kita kenal. Nama beliau sampai sekarang alhamdulillah kita rela hadir dengan senang hati. Bahkan masing-masing kita hadir di majelis ini punya niat masing-masing, betul enggak? Mudah-mudahan lewat keberkahan Kiai Rahmat, mudah-mudahan hajatnya digabul, mudah-mudahan lewat keberkahannya Sahibul Haul pada malam hari ini, masing-masing hadir di tempat ini dengan hajat-hajatnya. Betul atau tidak hadir? Masya Allah, ini Syekh Kabir, sesuatu yang sangat besar sekali. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu seorang hamba mau mengabdi kepada penciptanya. Sampai dikatakan di dalam cerita beliau, waktu beliau umur antara 20 tahun terkena istilahnya tidak bisa untuk menggerakkan kakinya. Betul gitu? Masya Allah, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semangatnya tidak berhenti. Kiai Rahmat tidak berhenti semangatnya. Santrinya datang, beliau sampai akhirnya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa untuk menyebarkan ajaran-ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Santrinya datang untuk belajar mengambil sanad ilmu dari beliau yang beliau ambil dari guru-gurunya. Terus dilakukan oleh beliau Kiai Rahmat sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat, beliau terus berjuang untuk menyebarkan ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini anugerah besar dari Allah untuk beliau secara khusus dan untuk kita. Alhamdulillah, kita bangga para hadir. Kita harus bangga, apalagi khususnya antum yang hidup di sini. Ada seorang saleh alim, bahkan juga beliau di antara orang yang mempunyai karamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita dengarkan juga di dalam manaqib beliau sekelumit status daripada sejarah beliau tentang karamah Kiai Rahmat. Bagaimana keagungan beliau, karamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu ambil kabar. Karamah semacam itu dimiliki atau didapati oleh beliau lewat apa beliau lewati para. Apakah didapati lewat bersenda gurau? Apakah didapati oleh beliau dengan berfoya-foya? Apakah didapati oleh beliau dengan tidur-tiduran begini saja? Nah,
saleh, para aulia, orang-orang arif billah mendapati kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu mereka mengabdi kepada Allah. Sewaktu mereka seutuhnya menjadi hamba Allah. Sewaktu mereka menjadi mau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia ini. Allah ngajak bicara ciptaannya berupa dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Ya dunia, man khadamaki fastakhdumi wa man khadamani fakhdumi." Ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, kata Allah ngajak bicara alam semesta. Wahai dunia, barang siapa yang menjadi budakku, mau menghamba kepadaku dengan seutuhnya, mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mau patuh atas semua yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, perintahkan, larangannya dijauhi, perintahnya diikuti, maka kata Allah, fasduni, maka engkau wahai dunia aku perintahkan, aku sebagai penciptamu, aku yang menciptakan kalian, maka kalian harus tunduk kepada hambaku yang mengabdi kepadaku. Masya Allah. Ini contoh besar. Coba lihat, kita mengenang kembali karena Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kalau ada orang wafat, kita sebutkan sejarah-sejarah baiknya. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Apalagi yang wafat, yang didahului seorang saleh, orang alim, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai diceritakan pernah suatu saat ini bentuk pengabdian beliau kepada Allah. Kemudian Allah berikan kemuliaan, alam semesta menjadi budaknya. Pernah suatu saat, ya rahmat seperti yang antum kenal bersama, bahwasanya beliau berbaring hanya di kasur. Setelah beliau terkena itu penyakit, tidak bisa berjalan, beliau singgah di ranjangnya, sambil mengajar dan macam-macam. Pada suatu saat ada seorang ibu yang katanya ibu tersebut ingin supaya anaknya yang merantau supaya pulang, lama tidak pulang. Akhirnya ngomong sama si Mbak dia rahmatullah, ini saya mengharap anak saya sudah lama merantau ini biar pulang. Minta doanya, minta keberkahan dari beliau. Subhanallah, di dalam cerita itu katanya diceritakan pada suatu saat anaknya pulang, terkejut ibunya, kaget anaknya ingin balik, buat nanti si maturakan, khususnya langsung mbak akhirnya ibunya kaget, nah kau pulang? Iya ibu, katanya ibu yang suruh pulang. Gak tahu ini cerita ini apa diantaranya antum ada yang hadir ini, wonten sing hadir apa ibu niku wonten sing hadir apa pun saya itu nih, wallahu a'lam. Akhirnya ditanya, kenapa pulang? Ibu katanya yang nyuruh pulang katanya ibu. Terus siapa yang menyampaikan? Itu Pak Rahmat katanya. Pak Rahmat, karena katanya dulu dipanggilnya anak kecil sebagian manggil, mungkin manggil kiai sebagian Pak gitu. Nah Pak Rahmat katanya. Loh, Pak Rahmat beliau terbaring di kasurnya sudah lama. Iya, saya didatangi Pak Rahmat, katanya disuruh nyampaikan surat dari ibu, katanya saya disuruh pulang. Kalau nggak percaya coba lihat sendiri. Subhanallah, dilihat memang setelah dia pulang, karena memang anak ini katanya merantau mulai dari kecil. Jadi wallahu a'lam apa tiangnya untuk memberikan bulan. Buatan sini. Larang itu buatan hadir atau buatan di?
Pantas. Pantas sih hadir, kena sendiri. Oh, ceritanya apa sih? Alhamdulillah. Coba lihat, sebegitu. Lihat beliau hadir dan itu coba lihat bagaimana beliau berdiri. Sedangkan zahirnya beliau tidak bisa berjalan. Tapi begitulah sewaktu seorang hamba mengabdi kepada penciptanya, lantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai raja di alam dunia ini. Mereka adalah hakikat sebagai rajanya adalah mereka orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala sewaktu mau menghabiskan jiwa raganya, harta zahir batinnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah. Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Sulaiman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar, bukan hanya yang bisa diatur oleh Nabi Allah Sulaiman dari jenis manusia saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah harta angin itu Nabi Sulaiman bisa untuk memerintahkan angin suruh ke sana ke sini. Didapati dari mana itu para hadirin? Didapati sewaktu seorang hamba mengabdi kepada Allah. Sewaktu seorang hamba tahu hakikat dirinya dia itu adalah ciptaan daripada ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita hamba Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita diciptakan. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu, hanya untuk mengabdi kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Ada seorang arif billah besar di kota Tegal, di tempat kita, namanya Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau itu di dalam munajatnya mohon kepada Allah, waj'alni 'abdan mahdha. Ya Allah, jadikan saya sebagai hamba yang tulus. Jadikan saya sebagai hamba yang khalis, yang seutuhnya betul-betul dengan makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebetulnya para bapak, para ibu, kita sebetulnya setiap hari di dalam sholat kita itu kita ikrar kepada Allah. Tapi ikrar kita kadang sebagian di antara kita itu tidak mematuhi ikrarnya. Coba ikrar kita apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat di dalam sholat waktu kita membaca doa al-iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini bentuk pengabdian khalis. Semua hidup matiku lillah, bukan untuk dunia, bukan untuk orang tua, bukan untuk tetangga, bukan untuk A, bukan untuk B. Saya hidup beramal lillahi wahdah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya jiwa, kalau kita punya hati, kalau kita punya perilaku semacam itu, amal yang kita lakukan, hidup yang ada di dalam diri kita. Sekarang ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah Subhanahu wa taala, maka ambil kabar gembira, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena engkau sekarang tahu hakikat dirimu, engkau adalah seorang hamba, maka di situ engkau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Amin insyaallah. Seperti almarhum al-maghfurlah, bukti dan cukup untuk kita ini para bapak-bapak kita yang punya keturunan, yang khususnya masya Allah yang hadirkan banyak yang sepuh, tentunya di rumah punya anak keturunan atau cucunya atau anaknya. Mari ajarkan kepada mereka ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa kita tidak mampu untuk menyampaikan kepada mereka warisan Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang alim yang amil, yang saleh. Ini kira rahmat sebagai contoh besar untuk kita. Lihat semangatnya bagaimana untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Man yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid din, kata baginda Nabi. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, keluarga kita, anak kita, maka dia akan dijalankan di dalam memahami ilmu agama Allah. Pemahaman hadis ini mantap hadisnya. Mafhum hadisnya bagaimana? Berarti kalau orang yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk memahami ilmu agama, tidak diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Betul tak? Kalau tadi mantap hadisnya, man yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid din. Berarti pemahaman hadis ini, barang siapa yang tidak mendapatkan, tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu Allah, berarti tidak diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Nah, itu cukup untuk kita menjadi barometer. Ya, untuk menjadi barometer. Untuk menjadi barometer. Ayo, kalau di sini ada madrasah, alhamdulillah, sini ada pondok pesantren yang diteruskan oleh sanak familinya Kiai Rahmat. Mari kita ajak keluarga kita ya untuk sama-sama ngaji, ya supaya dimakmurkan. Kalau mazhar bangunannya ini misalkan terlihat sederhana, tapi ketahui para hadirin, di mana tempat di situ digunakan untuk zikir kepada Allah, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu bersinar sebagaimana apabila kita melihat di langit, kita melihat bintang-bintang itu yang bergemerlapan di atas langit. Begitu juga malaikat melihat ke bawah bumi apabila di suatu tempat, di madrasah, di pondok pesantren, di rumah, di masjid digunakan untuk zikir, itu tempat menyala semacam itu, kan nujum. Seperti bintang untuk mengakhiri penyampaian al-fajr, karena waktu sudah cukup larut malam. Mari para hadir, mari kita makmurkan tempat-tempat ilmu semacam ini. Mumpung alhamdulillah ada yang meneruskan perjalanan Kiai Rahmat di dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita makmurkan. Kita dorong bersama, ayo hadir di dalam majelis, entah itu setiap harinya, entah itu ada yang mukim atau yang datang setiap minggunya atau sebulannya. Makmurkan. Karena apa? Karena itu sangat penting sekali untuk kebaikan umat. Karena amal yang tidak didasari dengan ilmu haba, sia-sia. Dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zuhad, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, amal bagaikan ilmu. Kata beliau, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardud. Amal itu ditolak. Siapa di antara kita mau bekerja tanpa mendapatkan gajian? Wonten mriki yang kerja tapi boten turun gajian wonten. Ani wonten mangga Tegal. Makanya kerja di Tegal boten usah digaji. Tapi sedaya kan semuanya ingin bekerja dapat upah. Begitu juga di dalam ibadahnya ingin diberikan sama Allah Subhanahu wa taala imbalan rahmat, imbalan maghfirah, imbalan derajat. Meskipun kita di dalam pengabdian kita orang-orang yang khusus mengabdi hanya seutuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ganjaran dan yang lainnya. Tapi Allah menjanjikan dan kita mengharap janji-janji Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk kita. Oleh karena itu mari tempat-tempat yang mulia semacam ini kita makmurkan. Kita hadir. Oh, misalkan yang sudah sepuh apa-apa. Bayangkan saja ini majelisnya orang soleh, orang arif billah, insyaallah kapan waktunya beliau tetap hadir meskipun jasadnya sudah dilihat beliau akan datang, akan survei keluarganya, survei tempat majelisnya yang dulu beliau sering singgah. Iya betul. Para mulia begitu, orang-orang soleh. Jangan dikira mereka orang-orang yang sudah wafat, orang-orang arif billah, orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala qutilu fi sabilillah amwat. Jangan dikira mereka wafat seperti binatang begitu saja. Bal ahya, kata Allah, inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rezekinya bukan seperti kita makan minum. Yang zahir, ada nasi, ada roti dan teh atau kopi lah. Rezeki mereka derajat lebih tinggi. Setiap tempat yang digunakan untuk perilaku baik, derajatnya lebih tinggi tadi. Alhamdulillah, kita bacakan tahlil, jadi kita bacakan tahlil, kita sama-sama mengikutinya. Ceramah dari sebelum Al-Faqir, Kiai menyampaikan tentang nasihat-nasihatnya. Ini majelis terdiri lewat keberkahan dia rahmat. Dan pada malam hari ini kalau dibukakan hijab mata hati kita Allah Subhanahu wa taala, beliau sedang bahagia karena dikirimi ganjaran-ganjaran banyak pada malam hari ini. Dan kita pun tidak sia-sia. Semua yang kita amalkan karena Allah di hari ini, di malam ini pun kita pun mendapatkan ganjarannya. Apalagi beliau yang di liang lahat, beliau sangat bahagia sekali dengan hadirnya kita, dengan makmurnya majelis ini. InsyaAllah tambah tahun tambah makmur, InsyaAllah tambah tahun tambah makmur, InsyaAllah tambah barakah, tambah kita lebih cinta dengan para kekasih Allah, khususnya almarhum al-Ghafurlah ya rahmat, InsyaAllah beserta keluarga dan para kiai yang lain. Dan InsyaAllah pondok pesantren yang tambah makmur, tambah InsyaAllah keluar dari pondok pesantren ini jadi anak-anak yang alim, yang amil, yang bermanfaat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah keluar dari pondok pesantrennya orang soleh menjadi orang soleh. InsyaAllah keluar dari pondok pesantrennya orang arif. InsyaAllah murid-muridnya jadi orang-orang arif ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati antum. Al-Faqir minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum doa ya. Kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma akhrij min qulubina kulla ghadab fid dunya wa kulla mahallin khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw ishghalan an ta'atik aw yahul bainana wa baina tahabbub bi ma'rifatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma inna nas'aluka min al-khair kulli ajil wa ajil ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم انا نسالك من الخير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم قل للمسلمين من الشهداء للسعاده من النار الى الجنه ومن العذاب الى الرحمه من الذنوب الى المغفره ومن الاساءه الى الاحسان والخوف الى الامان ومن الجود الى الغنى ومن الذل الى العز ومن الإهانة الى الكرام وضيق السعه ومن الشر الخير ومن العسر اليسر ومن الإجبار الإجبار ومن السوء من الصحة ومن الصدق إلى الله ومن الغفلة إلى العباد ومن الفسق السياد ومن الخذلان إلى التوفيق من البدع على السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على دين من الدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بطرقك المغني إلى الله تكون إلى جنتك المصعود ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. Mari kita doakan mudah-mudahan keluarganya almarhum Al-Ghafurlah insyaallah diberikan kesempurnaan kesehatan, kesempurnaan afiat, mudah-mudahan diberkahi kehidupannya insyaallah, rezekinya semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa meneruskan perjuangan ke rahmat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam bil qabul wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.